Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci tasydidatu tasyahudi utawi pira-pira tasydide tasyahud. Iku ihda wa ashruna ana salipun. Khamsun utawi 5 iku fi akmalihi ing dalam sempurnane tasyahud. Wasitata asyara lan 16 iku fi aqallihi ing dalam setitik-setitik tasyahud. At-tahiyyatu utawi tasydid lafaz at-tahiyyatu iku ala ta'i ing atas ta wal ya ilahnya. Al-mubarakatus shalawatu utawi tasydid lafaz al-mubarakatus shalawatu iku ala shadi ing atas shad. At-tayyibatu utawi tasydid lafaz at-tayyibatu iku ala ta ing atas ta wal ya ilahnya. Illahi utawi tasydid lafaz illahi iku ala lamil jalalati ing atas lam jalalah. Assalamu utawi tasydid lafaz assalamu iku ala sin ing atase sin. Alaika ayyuhan nabiyyu utawi tasydid alaika ayyuhan nabiyyu iku alayya ing atase ya wan nun lan nun wal ya ilannya. Wa rahmatullahi utawi tasydid lafaz rahmatullah iku ala lamil jalalati ing atase lam jalalah. Wabarakatuhus salami utawi tasydid lafaz wabarakatuhus salam iku ala sini ing atase sin. Alaina wa ala ibadillahi utawi tasydid lafaz alaina wa ala ibadillahi iku ala lam jalalati ing atase lam jalalah. As-sholihin utawi tasydid lafaz as-sholihin iku ala shadi ing atase shad. Asyhadu alla ilaha utawi tasydid lafaz asyhadu alla ilaha iku ala lam alif ing atase lam alif. Illallahu utawi tasydid lafaz illallahu iku ala lam alif ing atase lam alif wal lam jalalati lam jalalah. Wa asyhadu anna utawi tasydid lafaz wa asyhadu anna iku ala nun ing atase nun. Muhammadar Rasulullah utawi tasydid lafaz Muhammadar Rasulullah iku ala mi Muhammadin ing atase mim lafaz Muhammad wa ala ra'i lan aslafat ra wa ala lam jalalati lan ing atase lam jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tasydidatu tasyahud. Pasal menerangkan tasydidnya tasyahud. Jadi tasyahud itu salah satu daripada rukun sholat, maka kita wajib untuk mempelajarinya. Dan di dalamnya itu ada ahda wa ashruna, ada 21 tasydid di dalam tahiyat, di dalam tahiyat. Khamsun fi akmalihi wa sittata asyara fi aqallihi. 5 itu adalah sempurna tasyahud dan 16 adalah sedikit-sedikitnya tasyahud. Oh seperti itu. Sebenarnya 5 dan 16 itu adalah sempurna tasyahud, tapi ini di dalam matan itu hanya menerangkan secara lafaz saja, ya, tidak disyarahi. Jadi saya perjelas bahwasanya khamsun fi akmalihi, ya. Kalau syarahnya nanti di tengahnya, ya, di dalam matannya khamsun fi akmalihi, ya. 5 itu adalah sempurna tasyahud, wasittata asyara dan 16 fi aqallihi di dalam sedikit-sedikitnya tasyahud. Oh bisa, seperti itu kalau kita nggak tahu. 16 dan 5 kan lebih banyak 16, seharusnya kan lebih sempurna 16 seperti itu. Tapi yang dikehendaki bukan begitu. Maksudnya 5 dan 16 itu adalah sempurnanya tasydid dalam tasyahud, ya. Sedangkan yang 16 itu sedikit-sedikitnya tasyahud, maksudnya seperti itu, ya. Nah, tapi di dalam matan diterangkan hanya khamsul fi akmalihi, ya, wa sittata asyara fi aqallihi, ya. Sekali lagi maksud daripada lafaz tersebut khamsun wa sittata asyara iku fi akmalihi, ya. Sempurna tasyahud itu ada 21 tasydid. Dan sedikit-sedikitnya tasydid di dalam tasyahud itu ada 16
16 tasdid. Itu yang dikehendaki. At-tahiyyatu 'ala ta'i wal ya'i. Yang pertama, lafaz at-tahiyyatu itu memiliki tasdid di atas ta dan di atas ya. Ini dua. Ya. Al-mubarakatus sholawatu, ya. Ala shodi. Al-mubarakatus sholawatu itu memiliki tasdid di atas shod. Maka ketika al-mubarakatus sholawatu, ya, di atas shod, ya, itu harus ditekan al-mubarakatus sholawatu karena ada tasdidnya, ya. Itu 3. Terus at-tayyibatu ala ta'i wal ya, ya, berarti 5, ya. At-tayyibatu ala ta'i wal ya, berarti apabila mengucapkan lafaz at-tayyibatu itu ada tasdidnya di atas to, ya, dan di atas ya, maka ketika mengucapkan tahiyat tersebut at-tayyibatu harus ditekan di atas to dan di atas ya-nya. Kenapa? Karena di atas huruf to dan ya itu ada tasdidnya, maka harus ditekan. Apabila tidak ditekan, maka kita itu mengurangi 1 huruf, ya. Tasdid kan sebenarnya ada 2 huruf, yang satu dimatikan terus dimasukkan jadi tasdid at-tayyibatu, ya, harus ditekan, ya. Apabila tidak ditekan berarti kita mengurangi 1 huruf, ya. Ya. Maka itu tidak diperbolehkan, ya. Al-ta wal ya. Selanjutnya lillahi alami jalalati, ya. Yang keenam, ya, itu ada di atas lam jalalah lafaz lillahi. Berarti ketika mengucapkan lillahi juga sama harus ditekan lillahi, ya. Terus assalamu ala sini, ya. Terus ketika lafaz assalamu pun memiliki tasdid di atas sin, maka ketika mengucapkan lafaz assalamu, ya, assalamu itu juga harus ditekan. Kenapa? Karena di atas sin itu juga ada tasdidnya, ya. Selanjutnya alaika ayyuhan nabiyyu, ya, alayyai wal nuni wal ya'i itu memiliki tasdid di atas ya, ayyuhan di atas nun, ayyuhan dan di atas ya lagi. Alaika ayyuhan nabiyyu, ya, ayyuhan nabiyyu di atas ya harus ditekan, di atas nun harus ditekan, dan di atas ya lagi pun harus ditekan. Kenapa? Karena di atas huruf-huruf tersebut ada tasdidnya. Selanjutnya warahmatullahi ala lami jalalati. Lafaz tahiyat selanjutnya yaitu warahmatullah, ya. Warahmatullah itu memiliki tasdid di atas lam jalallah. Maka ketika mengucapkan warahmatullah, ya, ketika di atas lam jalallah ada tasdidnya harus ditekan warahmatullahi, ya, harus ditekan. Selanjutnya wa barakatuhus salam ala sini, ya. Wa barakatuhus salam pun memiliki tasdid di atas sin, ya. Wa barakatuhus salami karena ada tasdidnya. Selanjutnya wa alaina wa ala ibadillahi, ya, ala lami jalalati. Ketika mengucapkan lafaz tahiyat alaina wa ala ibadillahi, ya, di atas lam jalalah ada tasdidnya, maka juga harus ditekan. Wa ala ibadillahi harus ditekan lagi. Terus as-solihina ala shodi, ya. Ketika lafaz as-solihin pun memiliki tasdid di atas shod, maka ketika mengucapkan harus ditekan lagi as-solihin, ya. Kenapa? Sekali lagi karena di atas shod pun ada tasdidnya. Selanjutnya asyhadu alla ilaha, asyhadu alla ilaha ala lami alif, ya, itu memiliki tasdid di atas lam alif. Asyhadu alla, Allah itu harus ditekan karena di atas lam alif itu ada tasdidnya. Selanjutnya illallah, illallahu ala lami alif wa lami jalalati. Illallahu di atas lam alif itu juga ada tasdidnya, dan di atas lam jalalah pun ada tasdidnya, ya. Nah ini adalah sedikit-sedikitnya tasyahud. Jadi sampai asyhadu alla ilaha illallahu
Nah, itu sedikitnya tasyahud. Nah, dan ketika kita cermati sebenarnya jumlahnya itu ada 17 tasdid. Ya. Ada 17 tasdid. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada 4 tasdid. Ya. Sehingga jumlahnya itu ada 21. Ya. Walaupun memang terasa berbeda di atas matan dan keterangan, ketika dicermati sebenarnya ya sedikitnya tasdid ya dalam tasyahud itu ada 17. Nah, ada 17 karena sampai asyhadu alla ilaha illallah dihitung itu jumlahnya itu ada 17. Nah, sedangkan wa anna Muhammadar Rasulullah, nah, itu sempurna tasyahud sampai situ. Wa anna Muhammadar Rasulullah itu ada 4 tasdid. 17 ditambah 4 itu jumlahnya ada 21 ya. Memang serasa berbeda, tapi memang di dalam mata ya sempurna tasyahud itu ada 21 dan sedikit tasyahud itu ada 16. Selanjutnya untuk sempurna tasyahud wa asyhadu anna ala nuni, ketika kita mengucapkan tasyahud wa asyhadu anna itu ada tasdid di atas nun, maka harus ditekan lagi wa asyhadu anna terus Muhammadar Rasulullahi alam mimi Muhammadin wa ala ra'i wa ala lamil jalalati. Ketika kita mengucapkan Muhammadar Rasulullah itu ada tasdid di atas mimnya lafaz Muhammad, jadi harus ditekan Muhammadar Rasulullah. Di atas ra juga ada tasdid Muhammadar Rasulullah, di atas lam jalalah juga ada tasdid. Sekali lagi ya, ringkasnya ya, jumlah sempurnanya tasdid di dalam tahiyat itu ada 21 ya, ada 21 itu sempurnanya. Paling sedikit tasdid dalam tahiyat itu ada 16. Sampai lafaz apa? Berarti sampai asyhadu alla ilaha illallah. Sampai situ itu paling sedikitnya tasyahud. Katakanlah kita tahiyat awal, nih. Tahiyat awal. Cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah. Selesai, tidak diteruskan sampai wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak diteruskan, itu sudah cukup ya. Sampai asyhadu at-tahiyatu sampai asyhadu alla ilaha illallah itu sudah dianggap cukup. Tapi itu paling sedikitnya tasyahud ya. Sempurna tasyahud itu sampai wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai tasdid 21 tasdid ya. Itu tasyahud. Sedangkan sholawat itu beda ya. Sholawatnya itu beda. Tasyahud dan sholat itu beda. Tasyahud itu termasuk rukun sholat, sholawat pun termasuk rukun sholat ya. Jadi dibedakan antara tasyahud dan sholawat ya. Sekali lagi diterangkan di sini, intinya sedikitnya tasdid dalam tasyahud itu ada 16 dan sempurnanya tasdid dalam tasyahud itu ada 21 ya, seperti itu. Jadi apabila kita membaca tasyahud pada tahiyat awal sampai asyhadu alla ilaha illallah itu cukup, tidak sampai wa anna Muhammadar Rasulullah, gak apa-apa. Tapi ya itu paling sedikitnya tasyahud. Dan sempurna tasyahud itu sampai wa anna Muhammadar Rasulullah, itu sempurnanya tasyahud dan jumlahnya itu ada 21 tasdid ya, 21 tasdid. Nah, untuk sholawat pun termasuk rukun daripada sholat. Paling sedikit sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu cukup ya, itu cukup. Sampai Hamidul Majid itu lebih baik atau lebih sempurna. Nah, jadi apabila kita sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nah, itu sudah dianggap cukup ya. Nah, sempurna sampai Hamidul Majid. Itu sedikit keterangan dalam kitab fikih ya. Jadi memang di dalam kitab fikih ya, nah,
sangat detail sekali, dari niat diterangkan, cara bersuci, cara ibadah dan lain sebagainya ya. Sampai tahiyat pun masih dijelaskan ya. Dari tasdid-tasdidnya pun dijelaskan. Nah, seperti itu. Tujuannya agar ibadah kita sempurna. Seperti itu. Kira-kira dalam bab ini ada yang ditanyakan, tapi insya Allah kita paham apa wong Gusti lakon sak mendina dalam satu hari ya, ada 5 waktu ya, dan sudah sering kita lakukan. Tapi ini hanya untuk memperluas wawasan kita saja. Sahabat Tahmid. Apakah ada yang ditanyakan dalam bab ini? Sahabat Tahmid Dalam tasyahud. Ini bahasa apa nih? Tasdid. Bahas tasdidnya. Tabarukan walaupun kita sudah paham ya. Ketika di pesantren itu yang sudah dipaham ataupun belum dipaham, semuanya itu dibaca dari awal sampai akhir, dari kepala sampai ekor dibaca semua ya. Tujuannya akan mendapatkan keberkahan daripada kitab tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi daripada penjelasan yang telah dijelaskan oleh sahabat kami, mungkin pertanyaannya bukan masalah tasdidnya ya, tapi masalah pembacaannya ya, walaupun pas sampai asyhadu an la ilaha illallah, tetapi kalau kita lihat pada saat sholat taraweh ya, ya biasanya itu ya cepet-cepetan, ekspres ya, itu ya mungkin itu sudah sempurna apa rukunnya, tetapi alangkah baiknya berarti kan sampai selesai ya, sampai innaka hamidum majid ya, itu maksudnya apa ya, untuk gambaran aja, gambaran daripada kita sebagai jamaah itu bagaimana. Ya. Mudah kurang nyadar. Ada pertanyaan ya, menyikapi tentang sholat taraweh. Kalau sholat taraweh kan biasa cepat dilaksanakan secara cepat, bacaannya pun singkat-singkat. Nah, itu bagaimana? Lebih utama mana antara yang apa sedikit-sedikitnya tasyahud dan sholawat sampai Allahumma sholli ala Muhammad, apa sampai hamidun majid? Jelas ya, kalau ditanya lebih utama mana, ya jelas yang sempurna sampai hamidun majid ya. Tapi menyikapi sholat taraweh, sebenarnya ketika kita membaca ya, dan imam membaca ya, diperbolehkan membaca pas di belakangnya imam, katakanlah Fatihah ya. Biasanya kan kalau kita membaca Fatihah ya, setelah waladhdallin amin selesai baru kita membaca Fatihah ya kan? Nah, para ulama memberi solusi ketika ada permasalahan sholatnya cepat, katakanlah sholat tarawih, maka kita diperbolehkan membaca Fatihah di belakangnya imam. Katakan imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai macam burine Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan sampai mendahului bacaan imam ya. Setelah si imam waladhdallin, kita kan disunahkan membaca amin ya. Amin, kita diperbolehkan. Terus kita diwajibkan untuk menyelesaikan Fatihah kita sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin selesai. Nah, sehingga kita itu tidak terburu-buru membaca Fatihahnya. Itu permasalahan pembacaan Fatihah dulu ya. Seperti itu. Walaupun ya tetangga kita ada yang mengatakan, kok orang NU membaca amin? Amin kan itu bukan termasuk bacaan sholat.
berarti sholatnya batal dong, karena mengucapkan bacaan yang tidak termasuk bacaan sholat. Itu kata tetangga kita sebelahnya. Akan tetapi diterangkan dalam kitab fikih ya, bahwasanya amin itu termasuk 5 sholat sholatnya. Amin artinya itu istajib doa ana amin, artinya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kami ya. Amin istajib doa ana amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kami. Itu artinya. Dan ketika kita membaca amin di pertengahan ayat Fatihah itu tidak apa-apa. Nah, tinggal nanti setelah kita membaca amin lanjutkan bacaannya. Tapi apabila membaca ya, lafaz selain amin, katakanlah kita sedang membaca Fatihah kita wahim. Nah, terus kita membaca alhamdulillah biniati doa. Niatnya doa bukan apa-apa, bukan batal. Alhamdulillah. Nah, itu harus diulang dari awal lagi, dari bismillah sampai waladhdallin. Karena ini sudah memutus tartibnya Fatihah. Nah, ini gak boleh ya. Harus diulang dari awal lagi ya. Sekali lagi, kalau bacaannya itu amin ya, kita sedang baca Fatihah, terus kita terputus dengan membaca amin karena si imam sudah selesai membaca sampai waladhdallin. Kita kan disunahkan membaca amin ya. Setelah membaca amin, kita melanjutkan bacaan Fatihah kita sampai selesai. Itu khusus amin. Tapi apabila selain amin, katakanlah bacaan alhamdulillah, dikarenakan contoh kita sedang membaca Fatihah di dalam sholat, di tengah Fatihah kita wahim ya. Nah, kita wahim terus kita membaca alhamdulillah biniati doa ya, biniati doa ya, dengan niat doa alhamdulillah ya, biniati doa. Nah, maka ya, bacaan Fatihah tersebut harus diulang dari awal lagi, dari bismillahirrahmanirrahim ya. Paham ya? Nah, itu salah satu cara agar sholatnya tidak terkesan terburu-buru. Kita diperbolehkan membaca Fatihah di belakangnya imam. Nah, terus menyikapi masalah tahiyat ya. Menyikapi masalah tahiyat. Lah tahiyatnya kan kadang-kadang wonten sing cepet niku afdal pundi sing aqol tasyahud sampai sempurna tasyahud jelas ya. Ya lebih utama sempurna tasyahud ya. Sampai wa anna Muhammadar Rasulullah, terus salawat sampai Hamidum Majid ya. Itu lebih sempurnanya. Terus bagaimana kan sholat di desa-desa kan cepet-cepet nemen lah, kok keprimen lah ya, keprimen ya. Ya tinggal kitanya saja sebenarnya Mas ya. Imam Al-Hasim Bantar mungkin ya, melihat kebijaksanaan begini, karena jamaahnya itu kebanyakan anak-anak muda ya. Mungkin ketika sholatnya terlalu lama sehingga besok harinya nggak akan ada yang datang, kan seperti itu. Oh, sholat sesuai menurut terawih maning lah kayak gue. Nah, jadi para ulama pun mengambil kebijaksanaan yang lebih maslahat itu mana ya, yang lebih maslahat ya. Jadi berhubung banyak orang-orang yang bekerja juga ya mungkin ya, terus banyak anak muda juga, ketika sholat suwe nemen kayak ngoper ya, kayak ngkas nyuwat kesemen ke sholatnya suwe temen berangkat sehingga besok paginya itu dikhawatirkan tidak datang. Maka para ustadz mengambil sikap yang lebih maslahat agar sholat tarawih tetap berlaksana sampai akhir ya, mengambil bacaan-bacaan yang singkat, tapi bacaan-bacaan yang sudah memenuhi rukun-rukun sholat. Adapun apabila mau ditanyakan bacaannya sebenarnya lebih afdol mana, yang sempurna atau tidak sempurna, jelas lebih afdol yang sempurna. Bahkan kalau di pesantren-pesantren ya, khususnya pesantren salaf itu ya, seperti di Luwung Ragi ya, itu bacaannya satu rakaat itu satu mukro ya, satu mukro, pokoknya setiap satu sholat ya, sampai selesai itu satu juz ya. Satu juz berarti lama sekali ya. Karena itu abdulnya memang seperti itu ya. Tapi apabila diterapkan di desa jelas tidak bisa. Karena apa? Beda antara desa dan pesantren ya. Otomatis besok paginya itu nggak akan datang terawih lagi lah, sholat terawih sesuai nemen ya.
Paling kau sing makan kaji-kaji siapa? Sasaka siji kasih makan ya gue. Jadi balik lagi kepada pertanyaan, Kang, mana yang lebih afdol, bacaan yang lebih sempurna atau yang tidak jelas? Yang lebih afdol yaitu bacaan yang lebih sempurna. Tapi kita sebagai imam pun harus memiliki kebijaksanaan. Apabila makmumnya itu anak-anak muda, apabila makmumnya itu para pekerja keras, maka ambillah kebijaksanaan, sholatnya yang sedang-sedang saja, jangan terlalu lama. Ya, seperti itu. Kebijaksanaan daripada seorang imam. Tapi apabila terlalu cepat dan cepat itu bisa meninggalkan rukun, dalam arti katakanlah seperti itu makninanya itu tidak terlaksana, maka jelas imam harus ditegur. Sholatnya kayak manuk nginung nambah tul, itu imam harus ditegur. Kenapa? Karena itu dikhawatirkan tidak tumakninah, jelas sholatnya itu tidak sah. Maka harus bijaksana, yang sedang-sedang saja. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, kalau pertanyaan afdol mana, afdol yang sempurna ya. Tapi kita sebagai imam harus bijaksana ketika melihat makmumnya itu para pemuda dan para pekerja keras, sholatnya itu yang sedang-sedang saja, jangan terlalu lama. Seperti itu. Teman Pak Guru, kota konsing kayak ada tahiyat. Gue lihat di pangeran orang ketemu. Namanya Ya betasare. Nih ya. Salat niku nggih ketika tahiyat niku sebenarnya banyak apa ya? Pendapat ya. Nah, kalau Imam Syafi'i itu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, seperti ini kan. Terus ada juga yang berpendapat itu berputar-putar ya. Enggak apa-apa. Ada juga yang begini-begini ya. As ngadeg temurun maning ngadeg temurun maning ngadeg temurun maning nggih. Dan itu semua ada dasarnya semua dan tidak membatalkan sholat. Jadi itu semua ada dasarnya. Tapi untuk Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah ya, kebanyakan itu ilaha illallah sudah begini ya. Tapi apabila ada yang begini-begini juga nggak apa-apa. Yang penting tidak membatalkan sholat. Kalau jari-jari saja yang gerak itu nggak apa-apa. Walaupun untuk mazhab kita kalau begini-begini hukumnya makruh, ya kan? Nah, untuk mazhab Imam Syafi'i itu makruh. Tapi untuk imam yang lain itu disunahkannya seperti ini, ya. Nah, katanya melubangi pintu apa caranya? Surga, kan? Nah, kita asyhadu alla ilaha illallah Tuhan Maha Esa, kan seperti itu. Nah, intinya semua itu ada pendapatnya masing-masing. Ya. Untuk madhab kita Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah seperti ini. Untuk madhab yang lain ada yang begini-begini, ada yang begini-begini. Adek turun, wonten seperti itu. Tapi intinya semua itu tidak membatalkan sholat. Jadi nggak usah kita sholatnya keyakinan, nggak usah ya. Apa-apa, berbeda pendapat nggak apa-apa. Yang penting tidak membatalkan sholat, seperti itu. Itu intinya. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga tali persaudaraan ya. Jangan sampai kita sholat saya kiye apa-apaan lah. Itu dikhawatirkan ketika kita berpendapat demikian ya, menyinggung perasaan orang tersebut sehingga timbullah permusuhan ya. Maka kita harus saling menghormati. Intinya tahiyat yang begini itu enggak apa-apa sah, yang begini juga sah, yang begini-begini juga sah, tidak membatalkan sholat. Kecuali tangannya itu bergerak begini-begini, itu harus ditegur, itu baru membatalkan. Tapi kalau yang bergerak itu jari, itu tidak membatalkan. Cuma kalau di mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya makruh saja. Kalau melakukan berarti enggak apa-apa ya. Tapi ketika ditinggalkan kita mendapatkan pahala, seperti itu. Apa biasanya nggak simpak guru kan saya kira kota-kota ya. Sholatnya kayak gini. Giwonten pendapat sing ngoten bahkan sing ngoten giwonten. Kas ngacung kok temurun maning ngacung maning temurun maning ngacung maning temurun maning wonten. Mohon maaf darah dua ini. Mboten apa-apa. Tidak membatalkan sholat. Mas Tahmid jadi takon apa? Lalen.
Ya untuk mencikapi ya, untuk penambahan ya, waktu ada suatu majelis ada yang menerangkan begini, masalah niat, mengatakan begini, sang mentornya begini caranya, ketika niat itu sebenarnya kata dia, nah, tidak harus dilafazkan dalam hati, ya. Diucapkan saja itu cukup, ya, kata mentor tersebut, ya. Tapi untuk madhab Imam Syafi'i itu harus diucapkan di dalam hati, ya. Untuk madhab yang lain itu beda, karena untuk madhab Imam Syafi'i innamal a'malu binniyat ayasilu amal binniyat, sahnya amal itu tergantung niatnya. Kalau imam yang lain itu sempurnanya amal itu tergantung dengan niatnya. Sempurnanya berarti ketika nggak niat seperti Imam Syafi'i itu nggak apa-apa, tapi ibadahnya itu kurang sempurna, karena mereka ya, menafsiri innamal a'malu binniyat itu sempurnanya amal dengan niat. Tapi untuk Imam Syafi'i innamal a'malu binniyat ayasul amal binniyat, sahnya amal itu tergantung dengan niatnya. Dan di dalam Imam Syafi'i an-niyat fil qalbi wa talaffutu biha sunnatun, ya. Niat itu tempatnya ada di dalam hati, melafadzkan niat menggunakan lisan itu hukumnya sunnah. Jadi ketika sholat, ya, saya ulang kembali, hati itu harus niat, ya. Contoh usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilan qiblati adaan ma'mumanillahi ta'ala Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar di hati kita niat, ya, niat ingsun sholat maghrib 3 rakaat dadi makmum fardu karena Allah Akbar. Seperti itu. Dalam hati harus niat. Kan niat oleh yang bahasa Jawa oleh, bahasa Arab oleh, bahasa Inggris ya oleh. Tapi untuk bacaan dalam sholat harus menggunakan bahasa Arab seperti takbir, Fatihah dan lain sebagainya. Nah, paham ya? Begitu juga wudu. Nawaitu wudu alirafil hadasil ashori fardhalillahi ta'ala, ya. Ketika sudah selesai, ya, ketika biuk, ya, ambil air ditempelkan ke wajah, kita niat hatinya. Nawaitu wudu alirafil hadasil ashori fardhalillahi ta'ala, hatinya itu niat. Karena ketika hatinya tidak niat, maka wudunya itu tidak sah. Ataupun ketika sholat hatinya tidak niat, sholatnya pun tidak sah. Karena menurut madhab kita, nah, an-niyat fil qalbi wa talaffutu biha sunnatun. Niat itu tempatnya ada di dalam hati, sedangkan melafadzkan itu hukumnya sunnah, hanya sunnah saja. Yang wajib itu di dalam hati, seperti itu. Nah, ini sedikit tambahan, ya, untuk memperjelas. Diterangkan pernah ada di dalam suatu forum yang mengatakan tidak usah diucapkan dalam hati, ya. Seperti itu. Mungkin dari madhab yang lain boleh, tapi untuk madhab kita kan yasul amal binniyatnya, seperti itu. Cukup nggih, kayaknya udah ngantuk. Yang mudah-mudahan, ya, kita diberi keberkahan. Intinya dalam keterangan menuntut ilmu, belajar ilmu satu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita datang di dalam suatu majlis, ya, katakan majlis MDS, majlis zikir dan sholawat, nah, di situ dikaji satu bab ilmu, ya, dalam keterangan itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Berarti pahalanya itu kata sangat, tapi pahala mboten bisa ditinggal. Nah, mboten sakit ditinggal. Penting yakin dalam keterangan demikian, kita datang diniati ngaji, diniati silaturahmi, insyaallah berkah uripnya. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan itu murni datangnya dari saya pribadi dan tolong diluruskan dan ditambah. Dan apabila ada kebenaran itu murni datang dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.